Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu di sana ya. Halo anak-anak, kita belajar tentang perbandingan pembahasan soal buku paket siswa, buku paket dari Kemdikbud Kurikulum 13 kelas 7 SMP atau MTS halaman 10 ya. Nah, soal yang pertama, ayo kita berlatih 5.1. Kalian dapat menjelaskan ukuran sebuah pohon dengan membandingkannya terhadap pohon lain atau benda lain. Tabel pohon bernilai ekonomis di Indonesia. Nah, cara membaca tabel ini ya kita perhatikan. Nama pohon dan asal itu kita secara menyamping. Kita membacanya harus secara menyamping ya. Jadi menyamping ke sini. Kita mulai pelan-pelan bacanya. Nah, dari nama pohon Damar dengan asalnya Maluku, tingkat kepunahannya rentan, tingginya 65 cm, diameter 150 cm. Dengan kayu ulin atau kayu besi dari Kalimantan, itu tingkat kepunahannya rentan, tingginya 50 meter, diameternya 120. Kayu hitam Sulawesi dari Sulawesi, tingginya ke tingkat punahannya rentan, tingginya 40 dan diameternya 100. Sedangkan gaharu dari Kalimantan itu juga rentan punah, tingginya 40 meter dengan diameter 60 cm. Yang terakhir, pohon ramin dari Kalimantan itu juga rentan punah dengan tinggi 40 meter, diameternya 20 cm. Nah, pertanyaannya itu adalah gunakan tabel di atas untuk menjawab pertanyaan berikut. A. Anton mengatakan bahwa rasio diameter ramin terhadap diameter ulin adalah 1:6. Apakah benar? Jelaskan. Yang B. Ria mengatakan bahwa selisih tinggi damar dan gaharu adalah 25. Apakah benar? Jelaskan. Yang C. Leni mengatakan bahwa keliling ulin sekitar 3/4 kali keliling damar. Apakah benar? Juga jelaskan ya. Nah, saya akan jelaskan. Jawabannya, rasio diameter ramin dengan diameter ulin itu kita misalin ramin itu R, ulin itu U. Nah, kita biasanya kalau pemisalan itu ambil huruf depannya dari suatu kata atau benda. Nah, ramin dibanding ulin itu sama dengan ramin tadi diameternya 20 cm, sedangkan ulin itu 120. Kalau ini sama-sama dibagi 20 saya bagi 20 hasilnya 1, 120 bagi 26. Atau boleh jadi pilih kalian baginya bagi 2 dulu, habis itu bagi 10 dulu juga boleh. Nah, jadi pernyataan Anton itu benar bahwa rasio ramin dengan ulin adalah 1:6. Rasio itu perbandingan. Gitu ya. Nah, yang B, apakah selisih tinggi damar dan gaharu adalah 25? Dari pernyataan tadi, selisih itu dari yang besar dikurangi yang kecil. Nah, yang damar kalau kita lihat tabel, tinggi damar itu 65, sedangkan tinggi pohon gaharu itu 40. Nah, yang besar adalah damar. Damar itu lebih besar dibanding gaharu. Ini besar, ini kecil. Jadi kalau kita menghitung itu besar dikurangi kecil. Ya, jadi damar dikurangi, ini maaf ya, gaharu seharusnya bukan daharu. Jadi 65 dikurangi 40 itu 25 meter. Jadi pernyataan Leni itu jika selisih tinggi damar itu dengan gaharu 25 benar. Soal yang ketiga, apakah keliling ulin sekitar 3/4 kali keliling damar? Nah, keliling ulin itu tadi kita pakai rumus kan diameter yang diketahui. Ulin itu diameternya 120. Nah, minyak itu kita nggak usah masukin. Kenapa? Karena perbandingan pi itu kan nilainya sama. Jadi kita bisa coret-coret. Kemudian keliling damar itu pi kali D. 150 pi. Jadi perbandingannya
keliling ulin itu sama dengan 120 pi dibanding dengan keliling damar 150 pi. Pi-nya kita sama-sama coret. Nih, kita coret. Nah, kemudian itu sama-sama kita bagi berapa? Bagi 30. Atau kalian bagi 10 dulu juga boleh. Kalau 120 kita bagi 30 hasilnya 4, 150 bagi 35. Jadi pembaginya harus sama atau pakai cara dengan cari FPB. FPB dari 120 dan 150 itu hasilnya adalah 30. Jadi keliling ulin itu 4/5 dari keliling damar. Jadi pernyataan Leni itu salah, yang benar keliling ulin 4/5 keliling damar. Nah, soal yang selanjutnya, manusia yang pernah hidup di Indonesia dengan ukuran badan tertinggi Suparwono, dia adalah mantan atlet basket. Tinggi badan Suparwono adalah sekitar 2,4 meter. Tuliskan dua pernyataan untuk membandingkan tinggi Suparwono terhadap tinggi kelima pohon menggunakan pecahan, perbandingan, presentase, atau selisih. Jadi ini kita membuat dua pernyataan atau dua kalimat dengan tinggi pohon, itu baik salah satunya itu menggunakan pecahan, perbandingan, presentase, dan selisih. Nah, pertama kita cari dengan pecahan. Pecahan sama seperti yang tadi, itu si Suparwono dibanding dengan damar itu sama dengan 2/4. 2,4 dibanding 150. Nah, keduanya saya sama-sama saya bagi 2,4 dibagi 0,6, 150 juga bagi 0,6. Hasilnya itu 4/250. Karena ini masih bisa disederhanakan, sama-sama saya bagi 2. 4 bagi 2, 2. 250 bagi 2, itu 125. Jadi, si Suparwono itu tingginya, bisa aja kalian D-nya dikasih di belakang. Atau Suparwono sama dengan 2/125 damar. Atau selanjutnya juga gitu boleh. Nah, ini sedangkan selisih Suparwono dengan pohon ulin itu 2,4 dibanding 120. 2,4 itu dibanding 1,2. 120 bagi 1,2 hasilnya 2/100 ya. Terus kemudian sama-sama saya bagi 2 itu 1/50. Sedangkan si Suparwono dibanding kayu hitam itu sama dengan Suparwono dibanding dengan pohon gaharu dibanding dengan pohon apa itu namanya ramin, itu maaf ya bukan L tapi R, ini ralat R. Nah, jadi tinggi Suparwono itu 2/100. 2/125 dari tinggi pohon damar. Kita bikin kalimat. Kemudian yang tinggi Suparwono itu 1, maaf itu bukan angka ya, seharusnya huruf itu 1/50 dari pohon ulin. Sedangkan kalau untuk perbandingan sama, yang dari ini kita ubah pecahan aja. Dari yang pecahan ini kita ubah ke perbandingan, hasilnya pun sama. Gitu ya. Terus kalau dibikin kalimat, rasio tinggi Suparwono dengan pohon gaharu adalah 3/50. Rasio tinggi Suparwono dengan pohon ulin 1/50. Boleh kalian tambahin sendiri. Kayak gitu ya. Nah, ini maaf, untuk yang pohon damar ini saya salah. Ini seharusnya 2/125. Ini 2, ini 2. Ini seharusnya hasilnya 1,6. Maaf, ini 1,6 dari pohon damar ya. Ini saya salah. Jadi ini juga hasilnya itu seharusnya 1,6. Ini tadi ada kesalahan pengetikan. Nah, jadi si pohon damar itu dengan
Jadi Suparwono itu 2/125 di pohon damar, saya kalikan 100 hasilnya 1,6. 1,6 dari pohon damar. Sedangkan tinggi Suparwono itu 2,5% dari tinggi pohon Ramin. Jadi kalau mau diubah ke presentasi tinggal kita kali 100% kayak gitu ya. Terus kemudian selisih sama kayak tadi ya, besar dikurangi yang kecil. Jadi langsung aja saya bikin kalimat selisih tinggi pohon kayu hitam dengan Pak Suparwono adalah 37,6. Sedangkan selisih tinggi pohon ulin dengan Pak Suparwono itu adalah 117,6. Nah, jadi ini berarti pohon damar itu kan 150 dikurangi 2,4. 150 dikurangi 2,4. Nah, jadi kalau pengurangan koma itu belakang ini 150 kan nggak ada koma, saya tambah koma 0 kayak gitu ya. Saya kurangi 50, 0 nggak bisa ya, kita ambil depan juga masih 0, ini saya kurangi 4, ini tinggal ini jadinya 10, saya ambil 1, 9, ini 10, 10 kurangi 4, 6, terus koma harus sejajar, 4 dikurangi 2, maaf 9, kurangi 2, 7, 4-nya turun, kemudian 1, nah hasilnya 147,6. Jadi cara penghitungannya pecahan seperti itu ya, jangan sampai salah. Nah, sampai sekian presentasi dari penyelesaian masalah dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.